Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan. Kami mengucap syukur dan tinggikan nama-Mu. Kau yang layak untuk selalu dipuji. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau kembali perkumpulkan kami untuk terus bersekutu melalui pujian-pujian ini. Tiada habis-habisnya kami memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan di seluruh dunia, dan yang menyaksikan tayangan ini. Engkau berkati mereka, Engkau sertai kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu ingin dekat kepadamu dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami selalu berserah dan berseru di tengah pandemi ini. Buatlah kami selalu bersyukur dan tidak takut terhadap hal-hal yang mungkin ingin menjatuhkan kami. Kami ingin terus berserah, melekat erat di dalam-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Hosana, Hosana. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Yesus mulia. Amin. Apakah udah pada capek semuanya? Yang di rumah? Saya kira belum ya. Kita terus memuji nama Tuhan. Singer-singer masih semangat? Masih semangat. Pemain musik masih semangat? Haleluya. Puji nama Dia. Buat Tuhan besar. Besar Allah kita, sungguh luar biasa. Karyanya, apapun ciptaannya, kita patut untuk selalu memuji dan memukau atas apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap kehidupan kita. Amin. Besar Allahku. Katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja, dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, Dia datang dalam terang, kegelapan pun senang, umatnya bersujud. Mari jemaat katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar oh besar Allahku,
Allahku, layak disembah. Kau raja atas segala raja. Say. Layak disembah. Oh, Kau raja segala raja. hatiku pun bernyanyi. Hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah. Layak disembah. Kau raja, Kau raja segala raja. hatiku Hatiku bernyanyi. Kau besar. katakan besar Allahku. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar. Derajat Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku, nyanyikan besar Tuhanku, selamanya besar. Derajat Tuhanku besar, Allahku. Oh, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Tuhanku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar. Derajat selamanya besar, selamanya besar. Derajat Tuhanku, Tuhanku. Tuhanku. Haleluya. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam Renungan Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia di negara Yogyakarta. Saudara terkasih di dalam Kristus, hari ini sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Kau pertemukan kami kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat, yang bisa kami nikmati bersama, yang bisa kami untuk belajar firman-Mu bersama, merenungkan firman-Mu bersama di akhir pekan ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau berikan hikmat atas setiap kami, sehingga kami boleh untuk merenungkan firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan menjadi penggerak, menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan hari ini, kiranya Kau urapi, Kau berikan hikmat, supaya hamba-Mu boleh mengutarakan apa yang menjadi kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus, tema hari ini saya beri judul Didikan Tuhan. Saudara terkasih, mari kita baca di Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepak sayap. Saudara terkasih dalam Kristus, ayat yang kita baca tadi itu berbicara mengenai kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai
induk Raja Wali. Dimana kalau kita tahu banyak cerita-cerita di Alkitab itu yang menggunakan simbol Raja Wali sebagai simbol keperkasaan, sebagai simbol suatu kekuatan yang luar biasa. Saudara, kenapa Raja Wali? Karena Raja Wali itu dianggap sebagai burung yang paling perkasa di dunia ini. Kalau kita belajar mengenai Raja Wali, saudara, Raja Wali itu berada di tempat yang selalu lebih tinggi. Dia berada di tempat yang tinggi, bahkan mungkin di tebing-tebing yang curam, saudara. Nah, Raja Wali ini memiliki kebiasaan yang unik, saudara. Saat dia memiliki anak, saudara, saat dia merasa anaknya itu sudah waktunya untuk belajar mengenai kehidupan, untuk belajar untuk bisa menjadi induknya yang perkasa, Raja Wali ini akan menggoyang-goyangkan sarangnya, saudara. Dia akan membuang isi sarangnya itu, dia akan mencerai-beraikan isi sarangnya itu, sehingga anaknya itu merasa tidak nyaman lagi, bahkan anaknya dikatakan terhempas ke bawah. Ya, tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya anak itu dia mau belajar di dalam ketakutannya, di dalam proses yang dia alami saat itu, di dalam dia menghempas dirinya ke bawah, saudara, supaya dia mengepak-ngepakkan sayapnya, supaya otot-otot yang sudah ada di dalam dirinya, yang sudah dianugerahkan kepada dirinya dipakai, ya, supaya dia kelak bisa terbang seperti induk Raja Wali. Saudara terkasih dalam Kristus, begitu juga bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu diibaratkan seperti induk Raja Wali tadi. Saat mungkin kita diizinkan Tuhan untuk menerima didikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, satu hal yang harus kita percayai, bahwa Tuhan itu tidak menghukum kita, tapi Tuhan itu ingin membawa kita next level, membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih optimal, saudara. Nah, saat mungkin kenyamanan kita digoncang, saat mungkin dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak mengenakan kita, bahkan mungkin kita merasa seperti anak Raja Wali tadi, kita merasa sedang terhempas jatuh ke bawah, saudara. Kita mungkin merasa ketakutan, kita mungkin merasa kekhawatiran, kita mungkin merasa galau, saudara. Satu hal yang harus kita percayai, saudara, yaitu Tuhan tidak pernah satu kali pun Dia meninggalkan kita, tidak pernah satu kali pun Dia tidak mengawasi kita. Seperti induk Raja Wali tadi, saat anaknya terhempas ke bawah, Dia akan melihat kita, Dia akan mengawasi kita, sehingga tidak sampai dibuatnya kita jatuh tergeletak, terhempas sampai ke tanah. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita kembali, untuk melepaskan kita dari bahaya itu, sehingga rencananya tetap digenapi dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, memang seringkali kita merasa suatu hal yang mengguncang kenyamanan kita itu sangat tidak enak, saudara. Tapi perlu kita ketahui bersama, berapa banyak orang percaya yang jatuh karena kenyamanan ini, karena merasa berada di zona kenyamanan. Ini memang hal yang paling berbahaya. Kenyamanan memang dicari oleh semua orang, tapi rupanya, saudara, karena kita ini manusia biasa, seringkali kenyamanan itu bila tidak dibarengi dengan iman yang kuat dan pendewasaan rohani yang benar, saudara, itu bisa membuat kelesuan rohani kita yang luar biasa. Itu yang membuat kita justru menjauh kepada Tuhan. Itu yang membuat justru kita malas dan terlena, saudara. Saudara, itu yang tidak Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin saat Tuhan izinkan kenyamanan kita digoyang-goyang, saudara, itu bukan berarti Tuhan tega sama kita, itu bukan berarti Tuhan jahat sama kita, tapi itu karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Dia menyelamatkan kita supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara terkasih dalam Kristus, jikalau saat ini saudara mungkin mengalami suatu hal yang dirasa mengguncang kenyamanan saudara, saudara, janganlah menggerutu, janganlah kita mengeluh, janganlah kita merasa Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan jahat sama kita. Tapi lihatlah dari kacamata rohani, saudara.
Lihatlah betapa Tuhan menyayangi saudara. Dia berusaha menyelamatkan saudara. Dia berusaha untuk mengembalikan saudara kepada rencananya yang mulia, sehingga kita senantiasa bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa lagi. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan lagi, sehingga rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa membawa kebaikan bagi setiap kita, itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal dan bersukacitalah karena Tuhan itu senantiasa mengasihi saudara. Tetap kuat imanmu, tetap bersemangat dalam Tuhan, dan senantiasa pandanglah pada rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap saudara, dan rancangannya itu selalu membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh untuk merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Jikalau saat hari ini mungkin kami mengalami suatu pergumulan yang mungkin tidak mengenakkan hati kami Tuhan, tidak mengenakkan kedagingan kami Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk mampu bersyukur, bantu kami untuk tetap memandang kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tidak jauh daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mencari jalan-jalan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau untuk diproses Tuhan lebih lagi, karena kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami. Roh Kudus kiranya Engkau yang menolong dan menghibur setiap kami. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih karena telah menyaksikan, merenungkan bersama renungan hati sehat yang akan dapat kita nikmati bersama setiap akhir pekan. Dan hari ini kami juga mengundang saudara untuk hadir di dalam ibadah besok, hari Minggu pukul 8 pagi. Saudara yang di rumah itu bisa menyaksikan melalui live streaming YouTube Gereja Baptis Indonesia di negara Yogyakarta. Saudara, kabarkan kabar sukacita. Ajak saudara, ajak keluarga besar, ajak teman-teman saudara untuk turut bersama-sama beribadah bersama Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.